Kalau ke bagian bangku paling depan, kacau deh. Ini abang TBC kali, Git. Sakit, Mang. Iya, Neng. Kalau sakit, kenapa narik? Terpaksa. Kamu, Sorry deh, aku menyesal. Din, anak 1C itu sekelas nggak sama kita? Tresna, Iya, yang juara kelas. Sekelas nggak? katanya sih iya. Kamu naksir? Enggak, nanya aja kan boleh. Naksir juga boleh. Man, aku pinjam novelmu yang kemarin ya. Yang mana? Kerinduan. Boleh. Sip, Tuh, ya. Tresna tuh. Kembalinya ambil aja, Mang. Buat tambahin beli obatnya Emang. Terima kasih, Neng. Terima kasih. Alhamdulillah. Tumben pakai jatuhin buku segala, Git. Bodoh Gita Chandra Nurani. Tresna Anggara. Ini pasti permainan. Masa aku cuma dapat 4 suara? Protes dong, Har. Interupsi. Saya minta kertas suara diperiksa satu persatu. Hak untuk curiga dihargai. Tapi saya sudah siap. Kertas suara saya sudah pisahkan untuk mempermudah pemeriksaan. Ayo dong. Teruskan. Harlan. Git, Harlan kayaknya ambisius banget. Apa kamu bilang? Enggak. Karena tidak terdapat kecurangan, maka pemilihan ini dianggap sah. Ternyata Gita dan Tresna mendapat suara yang sama. Terserah kalian, untuk kedua calon ini mau diadakan pemilihan lagi atau musyawarah. Saya mengundurkan diri aja, Pak. Kenapa? Enggak, Pak. Kalau begitu, bagaimana seandainya jadi wakil KM saja dan Tresna jadi KM? Setuju. Jalan perdamaian boleh terbentang tuh. Jangan ngaco Apanya yang ngaco? KM sama wakil KM kan dekat. Ada apa, Dini? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Usul Pak, KM dan wakil KM baiknya disumpah dulu Pak. Tentu harus disumpah. Sumpah Gita, setia. Tresna. Inilah pasangan serasi yang akan mewakili kalian. Sanggupkah kamu menjalankan tugas sebaik-baiknya? Sanggup, Pak. Sanggup, Pak. Siapkan seksi-seksi lain dan laporkan pada saya. Daftar murid kelas ini saya tunggu besok. Baik, Pak. Boleh duduk? Siapa yang mau duduk di depan bersama Tresna? Duduk di depan sebetulnya lebih baik. Konsentrasi belajar tidak mudah terganggu. Siapa mau? Ayo. Ayo, kamu aja, Git. Peluang emas nih. Ini anak. Siapa namamu? Idrus, Pak. Kenapa pilih tempat di belakang? Tidak apa-apa, Pak. Kenapa tidak duduk di depan saja? Terus, Ya, Pak. mulai hari ini dan seterusnya, kamu duduk di depan saja bersama Tresna. Ya? Baik, Pak.
Ayo, Git. Tunggu dong. Git, tolong catat daftar murid kelas kita, ya? Sip deh. Kalau kita repot, biar aku yang jadi sekretaris pribadi. Boleh? Boleh. Nggak ding, ntar ngeganggu. Aku merencanakan pengurus kelas, Gun-Gun keamanan, Harlan olahraga, dan Dini jadi sekretaris ya. Daripada berantem, Sekarang terserah kita. Aku sih setuju aja. Ceilah, tumben sekarang jadi penurut, Git. Ini Aku pulang duluan ya. jangan ledek. Kamu juga lagi naksir kan? Naksir siapa? Gun-gun. Ah, kalau dia sih mungkin. Aku sih belum ada feeling. Alah, kamu juga demen kan? Shh. Makanya jangan suka ngatain orang. Grace, Ibu sangat berhutang budi padamu. Selama 6 bulan ini, Ibu selalu merepotkan kau. Saya justru berterima kasih Ibu telah menerima saya di kos. Ibu saya di desa juga berterima kasih, Bu. Kau sudah Ibu anggap anak sendiri. Jadi, kalau Ibu sakit, ada yang mengantarkan pergi ke dokter. Lihat siapa? Enggak, Pak. Lihat mobil bagus. Nanti kalau kamu sudah punya suami, minta sama suamimu. Papa ngawur ah. Yang mau sama kamu itu kan banyak. Ah, Papa. Apa kamu nggak merasa? Kamu itu cantik seperti mamamu. Alah, Papa. Kalau ngerayu, jangan anaknya sendiri dong. Habis, merayu siapa? Merayu orang lain? Mamamu bisa ngamuk. Papa jangan macem-macem ah. Semacam aja deh. Mentang-mentang dia pernah jadi bintang kelas, jangan dia kira dia menang dalam segala hal. Dia boleh saja menang jabatan KM. Tapi soal kita, aku yakin kok yang menang. Ya, Pak. Waktu sudah habis. Kumpulkan kertas ulangan. Tidak belajar di rumah. Jarang, Pak. Maksud saya kadang-kadang, Pak. Terlalu. Jadi kamu anggap belajar sebagai sampingan saja. Kalau ada waktu belajar, kalau tidak, Bukan begitu, Pak. jam berapa kamu belajar? Jam 11 malam, Pak. Jam 11 malam. Belajar terlalu malam tidak baik. Apa yang kamu kerjakan sebelum kamu belajar? Sekarang kamu sudah bekerja. Sudah, Pak. Apa pekerjaanmu? Anak-anak, hasil ulangan harian ini mempengaruhi ulangan umum. Mengerti? Kalian jangan main-main. Kalian jangan menganggap sepele mata pelajaran apapun, terutama agama. Karena agama mendidik kalian sebagai pelajar untuk menghargai moral dan nilai-nilai tinggi budi pekerti. Ada pelajaran apa sesudah ini? Kimia, Pak. Kimia. Assalamualaikum. Aduh, gimana tuh yang
Kenapa terus? Dari tadi, perutku terasa mual. Masuk angin barangkali. Kok nggak sarapan? Terima kasih, Tris. Kok sarapan aja dulu, nanti aku bilang sama Pak Kimia. Nggak usah. Sudah nggak apa-apa lagi kok. Masuk saja duluan. Nanti aku susul. Betul. Ya. Ayo. Hei, gak ada mau ikut aku. Aku aja deh. Kebetulan lagi tongpes. Udah deh, baru bisa segitu aja. Alah, belagu amat. Mentang-mentang sendirinya dekat. Dekat siapa sih? Dekat siapa? Tuh. Sudah ya, aku pulang duluan. Tunggu, Tres. Kita kan satu jurusan. Mendingan naik beca sama-sama. Bertiga kan halal. Aku mau jalan kaki, sport. Yuk, duluan ya. Alah, sudah. Emang. Iya, Neng. Silahkan. Loh, kok lewat sini, Mang? Makin jauh dong, Mang. Ada razia, Neng. Ilah, tuh razia. Nggak tahu diri. Nggak tahu ada orang mau ketemu Tresna. Bang, sakitnya sudah sembuh? Penyakit Mang mana bisa sembuh, Neng. Baikan dikit, kena angin kambuh lagi, Neng. Mang mah pasrah, Neng. Mang mana bisa ninggalin pekerjaan begini, Neng. Udah berobat? Mestinya waktu sakit sedikit, Mang pergi ke dokter. Tapi biayanya, Neng. Aduh. Kok tumben? Mengganggu? Enggak. Duduk terus. Orang tuamu mana? Di kampung. Ibu yang tadi siapa? Ibu kos. Aku kontrak kamar di sini. Jadi kau tinggal sendiri? Iya. Emangnya kenapa? Aku kira kau anak orang gedongan. Gila kau. Memangnya aku udah tampang jadi anak gedongan? Begitulah. Dulu, ayahku cuma pernah jadi lurah. Sekarang? Sekarang sudah meninggal terus. Maaf. Aku ambilkan minum ya? Nggak usah, Tris. Nggak usah. Kedatanganku ke sini hanya untuk belajar dengan kau, Tris. Kau betul-betul tabah dan ulet. Dalam keadaan seperti ini kau masih sanggup jadi juara kelas. Berkat pertolongan Tuhan terus. Kalau kau ada waktu, aku ingin belajar di sini. Kau yang selalu repot dengan waktu. Mulai sekarang, aku ingin menyediakan waktu. Siapa tahu kehidupan kami akan berubah. Kalau begitu, mulai sekarang saja. Yuk. Yuk. Jauh menurun dibandingkan nilai kenaikan kelas. Kenapa begini? Makasih, Pak. Idrus. Ya, Pak. Kau masih ingat kata-kata Bapak dulu kan? Iya, Pak. Dengan duduk di depan, konsentrasi belajar akan lebih baik. Iya, Pak. Hanya Idrus yang menunjukkan kemajuan yang paling besar. Tresna, Idrus bisa jadi saingan. Tresna dari Idrus pasti ada main. Iya, kelihatannya mesra banget.
Laga bener. Lagunya kayak Cowboy Italia aja. Dapat pinjem dari mana tuh? Emang orang penting aja. Enak saja kau ngomong. Dia memang pentolan pencinta alam. Yap, yap. Dalam perjalanan ini, kita jaga tata tertib dan tidak merusak lingkungan. Saya yakin tanggung jawab kalian. Perjalanan ini kita mulai dengan bismillah. Pada kakak pembina, hormat, gerak. Gerak, gerak. Trisna, masih jauh nggak? Sebentar. Sebentar dulu. Udah 1000 bentar nih. Ayo. Idrus, benar nggak sih? Apanya? Katanya kamu pacaran sama Trisna. Ya Allah, ya Robi. Ada-ada saja. Trisna juga sudah tahu siapa sumber gosip itu. Siapa? Nggak usah disebutin deh. Semua orang juga sudah tahu. Apa dong reaksi kamu? Nggak apa-apa. Pokoknya siapa berkawan dengan Trisna, pasti akan bilang menyenangkan. Kok pakai istilah menyenangkan? Kita jadi curiga nih. Jelas menyenangkan dong. Memang sulit cari sahabat semacam dia. Coba bayangkan, tadinya kawan-kawan nggak ada yang menganggap aku. Tapi dia memberi aku dorongan semangat. Bagiku, apapun yang orang bilang, dia betul-betul sahabat yang sejati. Itu saja, lain tidak. Brengsek. Promosi dalam rangka apa nih? Orang semacam Trisna tidak perlu promosi. Aku bicara sejujurnya. Kamu percaya, Git? Percaya? Takut ah, kalau kecebur, gawat. Alah, baru segitu udah takut. Hei, anak buah, lihat nih. Bos mau turun. Hei, Hei, kenapa diketawain? Bukan ditolongin. Tunggu. Alamak. Sombong benar, kecebur ngajak-ngajak. Ya, pikirin dalam. Rizal, Bun, kamu saja. Nanti yang lain kasih komentar. Emang siapa sih yang kasih komentar? Kamu dong. Ini kan giliran kamu. Bunga cinta kasih karena sudah harum seindah mesranya bunga-bunga seharum cintanya. Kamu sih nggak dalam kenceng-kenceng. Tuh lihat tuh, si buaya. Bilang aja mau ngerangkul cewek. Alasan. Angkat, Tris. Maafkan aku, Git. Tidak sengaja. Pegang talinya. As. Memang buaya itu anak. Siapa? Tresna. Siapa lagi? Memangnya kenapa? Sana, bos ada perlu. Dia kan tukang tipu. Kamu pikir waktu dia jatuh tadi tidak dia sengaja?
Memang dia sengaja supaya dia bisa merangkul kamu. Bolehnya curiga. Aku yang terpeleset. Dia berusaha menahan, tapi ketarik sama aku. Aduh, Din, anterin aku ganti pakaian yuk. Sebentar ya, aku panggil Tresna. Nora ah. Haci! Terus? Hah? Nggak makan terus? Kamu nggak bawa bekal? Enggak. Masih ada satu. Nggak usah, Tris. Aku sudah biasa. Sudah, makan saja. Kelihatannya kita menaruh hati padamu, Tris. Ngawur kamu. Lihat saja nanti. Biasanya feelingku tidak pernah meleset. Kalian sudah makan? Sudah. Kok nggak ada bekasnya? Makan angin kali. Betul. Kami sudah makan roti. Jaelah, jangan ikut-ikutin orang sana. Orang sini kalau nggak makan nasi, tetap masuk angin. Ayo terus, Tris. Kami sengaja bawa bekal banyak. Boleh juga. Prof aja kan, biasa. Peti, peti. Peti. Buat bos nih lagi nungguin di belakang. Meredel. Jalan dulu ya. Mau lihat-lihat. Yuk. Hit, aku jalan-jalan dulu sama Gun-Gun. Kemana? Biasa. Nyari tempat sepi. Bohong, Git. Terus aku? Gimana dong? Ya terserah situ. Titip ya, Tris. Jangan dicolek-colek. Barang antik. Pakaianmu basah, Tres. Biar saja, nanti juga kering sendiri. Kalau sakit, jangan tuntut aku ya. Aku nggak berbakat jadi penuntut. Habis bakatmu apa? Bakatku nyebur ke kali. Jangan kasih contoh jelek dong. Cross country bukan untuk pacaran. Seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Direktur tadi, saya di sini mengajar bahasa Inggris untuk menggantikan guru yang lama yang ditugaskan ke Timor Timur. Saya benar-benar baru pertama kali mengajar di dalam kelas yang formal seperti ini. Saya terbuka menerima saran dan kritik selama tidak didasarkan pada niat main-main. Kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran atau tugas saya, silahkan bertanya. Saya, Bu. Ya, bagaimana? Apakah Ibu akan tetap mengajar kami? Atau menggantikan Pak Guru yang sementara ke tim-tim? Tergantung bagaimana nanti. Kalau ternyata cara saya mengajar mudah kalian pahami, saya perpanjang waktu. Setidak-tidaknya, saya akan kembali mengajar kalau kuliah saya sudah selesai. Tetap aja deh, Bu. Soalnya Pak Guru yang lama orangnya galak. Saya, Bu. Ya? Apalagi? Silakan. Kenapa Ibu memilih profesi sebagai guru? Kalau saya memilih profesi saya sebagai guru, memangnya kenapa? Bu. Soalnya apa ya? Apa soalnya? Ibu cocok jadi bintang film, Bu.
Siapa KM di kelas ini? Dia, Bu. Oh, kamu. Ya, Bu. Besok, tolong buatkan daftar murid kelas ini. Baik, Bu. Namamu siapa? Tresna, Bu. Ya, Trisna ya. Iya. Kamu merasa nggak? Apaan sih? Bu Maria naksir Tresna. Ngaco ah. Coba kamu perhatikan. Kalau melihat Tresna mesra sekali. Ngaco. Ngomong ngaconya jangan pakai gemetar dong. Biasa-biasa saja. Pokoknya selamat bersaing deh. Ada apa? Enggak, Bu. Kejepit. Apanya yang kejepit? Bu, masih boleh tanya lagi, Bu? Ya, Anu, Bu. Ibu masih single atau sudah double? saya harap kalian dapat memperlihatkan sikap sebagai murid yang terpelajar dan terdidik. Untuk kali ini, kalian masih saya maafkan. Galak, Mek! Kawan-kawan sekalian, saya minta agar kita semua menjaga nama baik kelas kita. Emangnya ada apa? Ada skandal ya? Saya rasa semua sudah tahu apa yang saya maksud. Apa urusannya sama kamu? Sebagai murid, adalah kewajiban kita menghormati guru. Siapa yang kamu tunjuk tidak hormat itu? Tunjuk hidung saja. Jangan melintir-melintir kalau ngomong. Kamu. Tahu siapa aku? Jangan macam-macam kamu. Kamu kira mentang-mentang kamu sudah jadi KM, sudah hebat? Kayak orang baik aja. Kamu jangan sok jago. Kalau belum tahu tanya sama semua penghuni Gang Macan. Siapa Ronnie Redford dan Harlan Corleone? Gembong Wild Cheese nih. Saya hanya merasa terpanggil untuk jaga nama baik kelas ini. Siapa kalian di luar, tidak ada sangkut pautnya. Kamu nantang. Har, jangan emosi. Aku cuma minta kau dan Roni untuk tidak menyinggung perasaan guru. Tidak mungkin kamu bela mati-matian Bu Maria. Kalau tidak ada niat apa-apa. Terus terang aja deh. Kamu naksir dia kan? Terserah penilaian kamu. Di hadapanku, nilaimu 0. Mata keranjang. Sudah. Jangan bikin ribut dalam kelas. Duduk, Har. Mau ikut-ikutan lagi. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kita harus bersikap sebagai pelajar yang baik. Tresna! Selamat siang, Bu. Siang. Rumahmu dekat sini? Jauh juga, Bu. Bagus. Jalan kaki itu sehat. Tapi kalau jauh, ibu mikir-mikir juga. Kebetulan saja rumah ibu dekat. Tuh, di kompleks keuangan. Suami Ibu kerja di Departemen Keuangan. Bukan, Orang tua Ibu. bukan. Famili jauh. Tapi, mentang-mentang dia di Departemen Keuangan, jangan pikir macam-macam loh. Selamat siang, Bu. Siang. Kami duluan, Bu. Iya. Yuk, Tres. Percaya nggak? Dia ada maksud lain. Ibu duluan ya, Tris. Tuh Ya, udah Bu. dekat. Yuk. Mari, Bu. Masih nggak ngaku? Kamu naksir Bu Maria? Kalian jangan main tuduh. Pengecut. Naksir guru jatuhin aku di depan kelas. Awas, sekali lagi kamu bikin gara-gara, aku nggak kasih ampun. Kau akan tahu akibatnya. Mata keranjang.
Ada angin apa nih? Aku sebetulnya lagi sibuk, tapi aku merasa perlu memberitahu sesuatu. Aku tidak ingin kau terbujuk rayuan orang yang ingin mendekatimu. Apa sih maksudmu? Tresna itu buaya. Sok alim, pura-pura kikuk kalau berhadapan dengan perempuan. Ya, maksudnya sih supaya dibilang anak baik. Memang aku sama Tresna ada apa? Kalau nggak ada apa-apa, syukur. Tadi aku melihat pulang dari sekolah, Tresna berduaan dengan Bu Maria. Aku rasa dia anak baik. Lagi pula, aku sama dia cuma teman biasa. Mumpung masih teman biasa, makanya aku datang kemari. Kalau sudah jadi pacar, payah. Kamu bisa sakit jantung. Itu memang urusan pribadimu. Tapi biar bagaimanapun, aku kasihan sama kamu. Terima kasih atas belas kasihanmu. Loh, kamu gak senang aku datang? Aku tidak bilang begitu. Baiklah, pokoknya hati-hati. Dah. Kita? Siapa tadi? Pacar? Yang benar aja, Pak. Mana mungkin kita pilih pacar orang seperti dia? Bagus. Itu baru namanya anak papa. Kalau mau punya pacar, yang penting harus seimbang. Baik kedudukannya maupun keturunan. Dan yang penting lagi, harus bisa menjamin masa depan. Kau boleh bergaul dengan siapa saja. Tapi soal jodoh, ingat. Sebagai satu-satunya anak papa, tanggung jawab untuk menjaga nama dan derajat keluarga Prawira Kusuma ini ada di pundakmu. Iya deh, Pak. Kita masuk kawat aja. Biar ngejaganya pakai senjata. Apa ini apa? Asal mulai berdua, mulai bertengkar lagi. Kayak ada persoalan besar saja. Ingat, Ma, punya anak gadis cantik ini bukan soal kecil. Kita jangan sampai kecolongan. Papa belakangan ini begitu amat, mah. Feodal banget. Enggak. Papamu takut kamu susah. Papa sayang sekali sama kamu. Cuma caranya lain. Ketawa. Change into passive form. I have read the book. Ronnie? Stay here. What? Kamu seharusnya mengatakan, I beg your pardon, bukan what. Oh, yes. Sorry. I beg your pardon. Harlan? Harlan? You two stay here. Oh, oke. Oke. Yes. Tresna? Kembali ke tempat. Thank you. Kalian lihat sendiri. Teman kalian yang tekun, serius dalam belajar, dan tahu aturan, dapat menjawab setiap soal yang diberikan. Saya bukan memuji salah seorang dari kalian. Tapi saya hanya ingin sekedar memberikan contoh. Kalau kalian ingin maju, contohlah Tresna.
Apakah keuletannya, ketekunannya, atau sopan santunnya? Kalian bisa mengembangkan bakat-bakat yang baik. Kamu harus hati-hati, Kit. Sainganmu sekarang adalah guru yang paling cantik. Mentang-mentang pintar. Jangan sok pamer dalam kelas ya. Dengar nggak? Harlan nggak suka tuh. Aku nggak mau ambil pusing sama selera kamu, Har. Soal pamer, aku nggak ada bakat jadi peragawan. Jangan baik bacot. Kamu mau sekarang? Oke. Mau besok? Oke. Pilih tempat kalau kamu memang hebat. Jangan layani Tris. Sedang makan ribut nggak baik, Tris. Merusak rezeki. Kamu jangan macam-macam, Ceking. Nanti ku patah-patahin tulangmu. Udah deh. Gak ada gunanya ribut-ribut. Damai saja. Ingat, Tres. Kamu juga Ceking. Urusan ini belum selesai. Harlan sih cuma gosnya aja yang besar. Nyalinya si kecil. Channelnya Kamu berani habis. sama Harlan? Kenapa jadi nggak berani? Kalau untuk membela kebenaran, biar aku kurus begini, aku nggak akan mundur. Ini semua sebetulnya gara-gara Gita. Loh, kok aku yang disalahkan? Bilangin Jan Gun. Bilangin aja. Jangan kaget ya. Harlan cemburu sama Tresna. Sebab Gita dekat sama Tresna sih. Cok. Putar. Hei, Kang Beca brengsek. Emang bapak moyang kamu punya jalanan? Mata udah 4 nggak ada yang dipakai barang atu. Kelamar-kelamar lagi. Astaga, apa nggak salah lihat nih? Sini. Kamu Ceking. Dosa apa nenek moyang kita? Sampai bisa satu kelas sama tukang beca. Wah, ini sih jatuhin gengsi kita nih. Kamu pindah sekolah aja, biar Harlan kasih pesangon. Mana Tresna bosmu? Bilang sama dia, aku mau bikin perhitungan. Aku tidak mau berurusan sama tukang beca. Kau boleh menghina aku, tapi jangan Tresna. Aku yang merasa terhina. Pegangin Ron. Yang kebun. Perampok! Wah, mari ha. Tong, perampok! Ini bang, kacamatanya pecah. Terima kasih. Mari saya tolong. Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa. Ayo cepat, kita tolong dia. Kenapa terus? Ini bang, tangannya dikeroyok. Ayo ke puskesmas dulu. Tolong antarkan penumpangku. Biar aku yang antar. Pak. Bapak cari saya. Nak Tresna, Ya. ini surat dari Idrus, nak. Bapak apanya Idrus? Saya ayahnya. Terima kasih, Pak. Permisi. Surat apa tuh, Tres? Baca. Tres, kita harus hajar mereka. Tenang, kita harus bertemu Idrus dulu supaya jelas duduk persoalannya. Dek, rumahnya Idrus di mana? Tuh. Terima kasih, Dek. Sini. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ini rumahnya Idrus, Bu. Iya. Ibunya Idrus ya? Iya. Kami mau ketemu Idrus, Bu. Silakan. Taufik, antarkan ke dalam. Ayo, Kak. Mari, Bu. Iya. Kak, ada teman-teman kakak. Terus,
Aduh, silahkan duduk deh. Maaf nih, keadaan rumahku begini. Kamu tenang-tenang saja deh terus. Tunggu. Nih, Tidak, terima kasih. Jangan gitu. Dia memang tidak biasa menerima pemberian. Terima kasih deh. kalau gitu untuk kau aja deh. Apa sebabnya sampai kamu berkelahi dengan mereka? Sebabnya hanya satu, Tris. Mereka anak orang kaya, sedangkan aku anak orang miskin. Dan aku tak tahan dihina. Akibatnya, nih, kacamataku pecah. Terus, aku tahu sebetulnya kau tidak akan menjawab gitu. Tapi baiklah, persoalan ini akan kami bicarakan. Hati-hati, Tres. Usahakan jangan terjadi kekerasan. Teman mereka crossboy semua. Orang jahat memang banyak, tapi yang benci pada kejahatan jauh lebih banyak. Tidak perlu cemas. Kamu tenang saja, biar cepat sembuh. Soal kacamata, kami akan usahakan. Gak usah, kalian gak usah repot-repot. Uang tabunganku masih cukup untuk beli kacamata. Terima kasih atas kunjungan kalian. Tapi maaf ya, aku gak bisa menjamu apa-apa. Melihat kamu sudah sembuh saja, kami sudah senang terus. Besok kamu sekolah kan? Insya Allah, Tris. Betul? Ya. Ayo. Yuk, Dres. Yuk. Caelah. Apa yang Caelah, Ron? Aku jadi pingin boncengan. Asik banget. Motorku gak ada goncengannya, Ron. Tuker tambah dong sama yang goncengannya Yahut. Mau kagak dia ditukar? Kalau dia sampai mau, kau pasti bisa jatuh pingsan. Ron. Ada apa, Gun? Ada soal penting. Pentingan mana sama soal bu guru kita? Kami bicara soal Idrus. Ada urusan apa sama tukang beca ceking itu? Gara-gara kalian dia sakit dan tidak masuk sekolah. Bahkan kacamatanya pecah. Syukurlah. Aku paling alergi satu kelas sama tukang beca. Kami mau kasih sangon. Biar dia cari sekolah lain. Aku pikir tadinya kalian cuma kurang sopan. Tapi nyatanya kurang ajar. Kamu jangan cari gara-gara. Jangan sok kamu. Aku nggak ada urusan sama kau, Gun. Tapi kalau mau coba boleh. Ini sekolah, Ron. Alah, kalau takut bilang aja. Jangan pakai alasan sekolah segala. Harlan, aku pikir kau bisa diberitahu dengan kata-kata. Tapi kalau kau memang kurang puas, kita selesaikan pulang sekolah. Kamu nggak usah sok jagoan, Ron. Oh, begitu maumu? Oke, kalau kalian memang jantan, pulang sekolah. Jangan ngabur. Tres, aku setuju saja kamu bela teman. Tapi jangan sampai kamu susah sendiri. Jangan cemas. Ceilah, kayak jagoan filmmu perang aja. Yuk. Git, Aku udah ide. supaya mereka nggak jadi berantem. Gak usah dilarang deh, biarin aja. Harlan dan Roni memang harus diajar kenal diri mereka sendiri. Biar nggak so jago. Bukan itu. Sini deh. Kamu terus. Aku menyerah. Aku menyerah.
Makanya jangan sok jagoan. Ingat, kita bukan sedang menghukum, tapi memberi pelajaran. Harlan, ini hasil perbuatan kalian. Sampai hati. Bagus aku tidak beritahu teman-teman sekelas. Kalau mereka tahu, jadi bubur kalian. Ayo, minta maaf. Aku minta maaf terus. Aku juga minta maaf. Bukan atas tekanan kawan-kawan. Aku sadar. Akibat perbuatan kami terlalu parah buat kau. Ini, Bu. Trisna, Ya, Bu. kalau pulang sama-sama ibu ya. Ada yang ingin ibu bicarakan. Baik, Bu. Jadi, kamu tidak pernah tinggal kelas? Begitulah, Bu. Wah, bagus sekali ya. Memang harus begitu, Trisna. Stop. Ambil jalan lain, Bang. Kenapa, Non? Pokoknya ambil jalan lain. Baik, Non. Hidup kamu kan? Siapa ini, Bu? Adik ibu satu-satunya. Di mana dia sekarang? Sudah meninggal. Maaf. Kecelakaan sepeda motor. Dia seusia denganmu. Dia juga sangat baik, rajin, dan pandai seperti kamu, Tris. Waktu pertama kali ibu melihatmu di kelas, rasanya ibu seperti menemukan adik ibu kembali. Sejak itu, ibu merasa bahwa ibu tidak bisa menjadi guru yang tidak pilih kasih. Ibu sangat memperhatikan kamu. Ibu bukan tidak tahu, di antara guru-guru ada yang curiga, terutama teman-teman sekelasmu. Ayo diminum, Tris. Terima kasih. Kita selalu cemburu kalau ibu memperhatikan kamu. Anak-anak sekalian, kalau ada orang yang merasa paling bahagia hari ini, sayalah itu. Kalian semua naik kelas. Juara kelas adalah Trisna. Saya harap prestasi yang telah kalian capai, kalian pertahankan. Dan kalian tingkatkan sampai di masa-masa yang akan datang. Pak! Ada apa, Arlan? Kita adakan selamatan, Pak. Itu ide bagus. Boleh pakai disco, Pak? Boleh saja. Tapi lebih baik kalau syukuran atau selamatan diadakan secara sederhana. Kalau begitu, tumpengan saja ya, Pak. Ya, Bapak pikir itu lebih baik. Bagaimana dengan kalian? Setuju? Setuju, Pak. Urusan selanjutnya, saya serahkan pada kalian. KM dan wakil KM bisa mengaturnya bersama-sama. Bukan begitu, Trisna? Kita cemburu sih cemburu, tapi jangan keterusan dong. Masih ada kesempatan tuh. Sayang sekali, pada saat kita mulai menjalin pengertian, ibu harus kembali meneruskan kuliah ibu. Ini adalah saat yang paling bahagia untuk ibu. Karena ibu tidak pernah membayangkan bahwa kita seakrab ini. Trisna, sini. Ini orang makin sadis. Kita.
Gita, jaga Trisna baik-baik. Karena dia adalah adik angkat ibu. Ini adalah suatu kisah anak bandel sebuah sekolah. Banyak mulut dan banyak tingkahnya, awal dari perbuatan salah. Kisah itu kisah di kelas ini. Oh Bu Guru, maafkan kami. Janganlah Bu Guru tinggalkan kami. Kami sungguh sedih sekali. Oh Bu Guru, oh Bu Guru, jangan pergi tinggalkan kami. Kami sadar sepenuh hati, oh Bu Guru yang baik hati. Aku pergi bukan meninggalkanmu. Aku pergi untuk mencari ilmu. Hanya satu pesanku kepadamu, rajin belajar menuntut ilmu. Kini kami kompak sudah sepakat, rajin belajar demi naik tingkat. Sekolah tinggi mulia derajat, agar berguna bagi masyarakat. Oh Bu Guru, oh Bu Guru, jangan pergi tinggalkan kami. Kami sadar sepenuh hati, oh Bu Guru yang baik hati. Oh Bu Guru, oh Bu Guru, jangan pergi tinggalkan kami. Kami sadar sepenuh hati, oh Bu Guru yang baik hati. Kencak bang. Tresna. Umi. Kalau kelak Tresna berhasil, Umi, Tresna akan kembali dan membangun desa kecil yang tetap kecil ini. Bukan desanya yang salah, Tres.
Tapi orang-orang desa kita yang berlomba-lomba ke kota besar, itu yang salah. Dara, Ya, Umi. makan dulu. Lucunya, orang-orang kota berlomba beli tanah di desa, sawah dan ladang. Mereka jadikan villa atau lapangan golf. Kau tidak rela Umi menjual sebagian tanah kita? Ya, Umi jadi kepikiran. keadaan yang buat kita harus merelakannya, Umi. Apalagi hasil penjualan itu, Umi gunakan untuk membiayai Tresna sekolah. Jadi? Tresna cuma tidak bisa memahami cara orang kota berpikir. Seharusnya mereka mengerti, semakin sempit sawah, semakin menurun produksi pangan. Villa. Kalau cuma mau istirahat, villa kita di pegunungan kan sudah bisa ditempati. Hanya perlu perbaikan sedikit-sedikit saja lagi. Yang penting Gita, bukan aku. 1, 2, Memang, kan kita sudah mulai liburan. Besok pagi-pagi kita berangkat, malam bisa kembali. Besok papa sama mama mau ke villa. Kita ikut ya? Iya, Pak. Ayo kita teruskan lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau Bapak masih memerlukan, di sebelah sana masih ada tanah saudara saya. Sebelah sana juga. Mereka yang beli tanah kita. Iya. Res, kamu di sini? Iya. Apa kabar kita? Baik. Non sudah kenal sama Tresna. Sudah. Siang. Tresna, Pak Harjana inilah yang membeli tanah kita. Tante. Kenalkan adikku. Namanya siapa? Dara. Ini teman sekolah kakak. Pa, Ma, lihat-lihat desa dulu ya. Tres, antar lihat desamu yuk. Yuk. Mau ikut? Dara mau ngaji, Kak. Umi, Iya. Dara mau ngaji dulu ya. Iya. Pa, Ma, pergi ya. Jangan lama-lama ya, Gi. Iya. Permisi Om, Tante. Mari, kita lihat tanah yang di sana. Iya. Aku tak menyangka kita ketemu di sini, Tres. Aku juga, Git. Kebetulannya seperti dalam film ya. Awas, Git. Hati-hati. Kita? Kamu tahu kemana aku akan membawamu? Kemana? Ke suatu tempat pemandian umum. Dulu waktu aku kecil, aku sering mandi-mandi. Bugil. Iya, Porno ah. semua orang yang mandi di sungai kan bugil, Git. Kita, sekarang kamu lihat sendiri. Aku orang desa dan tidak punya apa-apa. Loh, kok Tresna ngomongnya begitu? Ya. Sekarang kemana lagi? Terserah yang punya desa deh. Aku paling senang memandangi sungai, menikmati bebasnya air mengalir. Aku juga mau belajar menyenangi sungai, menikmati bebasnya air mengalir. Ikut-ikutan. Tres, awas. Kita. Tres.
Ayo, pulang. Cepat, Papa bilang. Papa? Tidak tahu malu. Di mana letak harga dirimu? Kau bilang kau tidak punya pacar. Nyatanya kau mabuk sama pemuda desa kampungan. Kau harus tahu siapa dirimu, derajatmu. Pemuda desa kampungan tidak tahu diri itu tidak pantas untukmu. Bahkan mimpi tentang kau pun dia tidak pantas. Mengerti? Sudahlah, sudah. Masa marahin anak seperti itu? Sudah. Besok pagi kita harus sekolah. Walaupun kita bebas untuk mimpi, kita harus tahu menempatkan diri. Bagi orang tak mampu seperti kita ini, mimpi pun sebaiknya kita sesuaikan dengan keadaan diri kita. Untuk apa kita menatap matahari kalau akhirnya mata kita akan terbakar? Ah, Umi. Pakai syair segala. Kayak ngerayu Abah aja. Tuh, kalau Umi sedang bicara serius, kau kan begitu. Umi tenang aja deh. Dunia ini kan bukan milik kita. Juga bukan milik orang kaya itu. Tapi yang punya di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tres. Hei, Wati. Apa? Kenapa, Bu? Enggak. Gita kelihatannya ngelamun terus. Coba kamu lihat. Memang, kita sama Tresna kelihatannya aneh. Seperti ada yang nggak beres. Gita cemburu kali. Habis, Tresna terlalu lama di desa. Sebentar ya. Ah. Tenang, Git. Kalau saingan sama Bu Maria yang begitu cakep, kamu menang. Masa sama cewek-cewek biasa kamu kalah? Terus kenapa, Din? Nggak tahu. Kenapa, Drus? Nggak apa-apa, Tris. Biasa. Waktu ada razia, aku kabur. Pas waktu itu ada bis lewat. Aku kena sodok. Kenapa bingung? Kenapa kalian jadi sedih? Aku sendiri nggak sedih. Ya. Hai. Terus? Mari aku antar. Nggak ngerepotin nih? Enggak. Ayo dong. Aku antar itu dulu ya. Ayo sendirian dong. Alah, sekali-sekali yuk golon. Oke dah, Lone Ranger. Yuk. Yuk. Oi, tunggu. Ini senjata Anda, jangan jatuh lagi. Hati-hati, friend. Yuk. Mama, Ada apa, Gita? sebelum sama Papa, Mama pernah nggak pacaran sama orang lain? Apa maksudmu? Enggak, ingin tahu aja. Untuk apa kau ingin tahu rahasia pribadi Mama? Untuk memetik pengalaman. Tidak pernah. Karena itu, papamu adalah laki-laki pertama dan terakhir buat Mama. Mama masih ingat bagaimana rasanya jatuh cinta? Menyenangkan. Rasanya tak ada yang lebih bahagia
kecuali bersama kekasih. Bagaimana kalau percintaan Mama ditentang? Bagaimana ya? Hubungan Mama dan Papa lurus-lurus saja. Lancar sampai ke penghulu. Kita kan cuma tanya, kalau ditentang. Soalnya Mama tidak pernah mengalami hal seperti itu. Bagaimana perasaan Mama kalau anak Mama mengalami hal itu? Mama, kita tidak ingin membohongi perasaan kita sendiri. Kita juga tidak ingin membohongi Mama dan Papa. Kita ingin semua berjalan wajar. Tapi kau mulai dengan cara yang salah. Berpacaran kok tanpa setahu Papa dan Mama? Waktu itu kamu baru mulai. Itu juga salahmu. Pacaran kok segitu gampangnya. Baru mulai kau sudah mau macam-macam. Kita tidak terkena tuduhan Papa, Ma. Kita dan Tresna setahun sama-sama menaruh hati. Cuma pada waktu kenaikan kelas kami mulai dekat. Terus terang, karena kau jujur terhadap Mama, Mama tidak akan mengekangmu. Tapi peristiwa di desa itu sangat melukai perasaan papamu. Kesan itu sulit untuk dihilangkan. Tresna, anak yang baik, Ma. Itu harus dibuktikan. Dia harus berani minta maaf terhadap papamu secara sportif. Papa tidak mungkin memaafkan, Ma. Harus dicoba. Kalau papamu masih tidak suka, toh pacarmu sudah membuktikan jiwa besar dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Kita ngeri Papa berbuat kasar. Gita. Kau betul-betul pandai. Pada akhirnya harus Mama juga yang menghadapi papamu. Kau pulangnya sore-sore terus belakangan ini? Pekerjaan menumpuk. Semuanya sudah aku jelaskan pada Mama. Aku terus terang bilang, aku masih berhubungan denganmu. Itu sih nekat, Git. Aku ingin Mama mengerti. Dan Mama bisa maklum. Masalahnya sekarang, tinggal Papa. Tenang saja. Suatu saat akan kita buktikan pada ayahmu. Kita tidak serendah apa yang ia duga. Mama bilang, lebih baik kau datang saja ke rumah. Minta maaf sama Papa. Tapi aku takut Papa berbuat kasar. Ibumu sangat baik. Dia betul. Aku harus menghadapi kenyataan ini. Daripada keadaan ini berlarut-larut. Kau tidak takut dimaki? Ditampar pun aku rela. Hai. Aku pikir kamu gak jadi datang. Hampir gak datang. Aku sudah kasih tau Mama kamu mau datang. Kebetulan Papa lagi di rumah. Yuk. Kamu takut gak? Sedikit. Aku juga. Pa, Ma, ada teman kita. Siapa? Selamat malam. Untuk apa kau datang? Saya mau minta maaf. Tidak perlu. Tapi saya bersalah, Om. Itu jelas. Sekarang pergi. Aku tidak suka melihat buaya kampung yang tidak tahu hormat datang ke sini. Pergi. Oh, terlalu. Biarkan dia pergi. Kita. Pah, kau terlalu kasar. Seharusnya kau bertindak bijaksana. Tidak apa-apa, Tante. Memang saya yang salah. Keluar. Sebelum aku lebih kalap. Maafkan ayahku terus. Aku yang salah. Kau tidak sakit hati. Kalau kita sakit hati sama orang tua, kita berdosa kita. Selamat malam, Tante. Saya permisi. Kamu masuk. Nanti ayahmu marah lagi.
Malam. Selamat malam. Tak baik terlalu berprasangka. Hanya karena dia anak desa, Pak. Ini bukan prasangka. Ini kenyataan. Ini tanggung jawab. Bukan feodalisme. Aku bertanggung jawab atas kemurnian darah keluarga Prawira Kusuma ini. Kita, sini. Ingat baik-baik. Demi keturunan kita. Jangan sampai buaya desa itu berani datang menginjak rumah ini lagi. Papa bisa kalap. Tres. Sorry aku mengganggu. Mengganggu sih mengganggu, tapi jangan sering-sering. Alah, ada apa? Idrus kan masuk lagi. Mungkin belum kuat. Kemarin barangkali dia paksakan karena hari pertama masuk. Kita harus bantu dia. Aku ingin membantu Idrus. Aku menyediakan dana. Tapi mungkin di antara kawan-kawan juga bersedia bergotong royong. Masalahnya sekarang, kita harus tahu bagaimana Idrus dapat memanfaatkan bantuan itu. Kau betul-betul sahabat yang sejati. Aku banyak belajar dari kau, Tres. Bagaimana kalau kita minta bantuan Bapak balik kelas untuk mencari jalan keluar? Urusan selanjutnya, kau saja yang atur. Oke? Siapa, Bu? Ayahnya Idrus. Tabahkan hatimu. Jaga mereka terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. 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 Aku mau keluar kota. Siapkan pakaianku. Kemana? Ke Bandung. Kok mendadak? Perintahnya juga mendadak. Kenapa? Curiga? Masukkan ini. Belakangan ini kau sibuk terus. Padahal kita semakin dewasa. Semakin banyak memerlukan perhatian. Aku bekerja keras selama ini kan untuk keluarga. Termasuk untuk kita. Apa kalian tidak menyadari hal itu? Atau kalian merasa materi yang kuberikan masih kurang? Mau menuntut lebih banyak? Kenapa sampai bicara soal materi? Aku kan sering bilang kalau soal penghasilan sudah lebih dari cukup. Yang aku harapkan adalah waktumu untuk keluarga. Aku capek. Aku baru datang dan harus pergi lagi. Tapi dituntut dengan hal yang macam-macam. Bukannya disambut dengan baik. Apa kalian sudah tidak suka aku tinggal di rumah ini lagi? Aku pergi.
Aku makin tidak betah di rumah. Terutama kalau ada papa. Jangan terlalu berat dipikirkan. Suatu saat pandangan ayahmu pasti berubah. Sekarang ini, papa makin sering keluar rumah. Aku merasa semakin jauh dari papa. Orang yang punya kedudukan tinggi pasti sibuk. Tapi kelihatannya aneh. Kalau mama tanya, papa mengancam akan pergi. Kasihan mama. Kita dalam hidup ini pasti ada masalah. Dan masalah adalah ujian bagi kita. Tapi pasti ada hikmahnya. Kau jadi pimpinan grup pecinta alammu, Tres. Kalau kau izinkan, oke. Jangan karena aku kau jauh dari temanmu. Kau tidak cemburu. Kalau kau macam-macam, ku minta papa menamparmu sekali lagi. 1000 kali juga aku mau. Tresna! Ibu sedang cari udara segar. Ibu sama siapa di sini? Pengawal pribadi. Ibu sudah menikah sekarang? Belum. Baru calon kok. Kenalan yuk. Orang bego. Oi. Tunggu di tempat biasa. Aku di sini. Kalian terus aja. Oke. Oke, Tris. Ya. Selamat siang. Loh, sudah saling kenal ya? Saya pernah datang ke kantor Pak Harjana, minta sumbangan dana PMI. Waktu itu karena Bapak sibuk, saya diminta datang ke rumah. Oh ya, saya baru ingat lagi sekarang. Datang ke rumah. Ya. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih. Datang ya. Ya, Om. Saya permisi, Bu, Pak, Om. Katanya adik angkat. Kok panggil Bu sama Maria? Dulu, bekas muridku. Ya Allah, sapu tanganku. Ketinggalan di mana? Sebentar ya, Mas. Mungkin di bawah kebun sana. Tresna! Tres! Tresna! Tunggu! Tres! Kamu seperti menyembunyikan sesuatu. Ada apa sebenarnya? Ibu tahu, kamu jujur, Tres. Coba ceritakan apa adanya tentang calon suami ibu itu. Kau harus terus terang. Kau sudah ibu anggap sebagai adik ibu sendiri. Sudah kewajibanmu lah untuk menceritakan apa adanya kepada ibu. Justru saya tidak bisa bicara apa-apa. Maaf. Tres, Maria? Sejak bertemu adik angkatmu, kau kelihatannya berubah. aku atau kau yang berubah? Akulah yang berubah. Yang pasti, aku lebih mencintaimu. Minum dulu. Nanti kopinya dingin.
Tris, malam itu ibu tidak menginap di villa. Juga tidak pada malam-malam sebelumnya. Asal kau tahu saja. Kau mungkin menyangka ibu perempuan gampangan. Sebenarnya, ibu sendiri tidak dapat membohongi perasaan ibu. Dengar, Tris. Sejak kecil, ibu tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. Harjana datang memenuhi kerinduan ibu. Dia bisa membuat kedamaian dalam hati ibu. Tapi rasa damai itu goncang. Sejak ibu lihat dia begitu gugup melihatmu. Ibu mulai tidak percaya pengakuannya. Bahwa dia sudah lama menduda dan tidak punya anak. Ibu takut merampas kebahagiaan orang lain. Karena itu, ibu minta kau menolong ibu dari kejahatan ini, Tris. Jelaskan segera hal yang sebenarnya. Saya terpaksa cerita. Demi kebaikan kita semua. Gita dan juga Bu Maria yang selama ini saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Saya mohon, jangan sampai Pak Harjana tahu, saya yang cerita. Maaf, saya bukan bertindak pengecut. Saya terpaksa lempar batu sembunyi tangan. Lalu, apalagi yang diceritakan oleh adik angkatmu? Sudah aku bilang, bukan dia yang cerita. Aku mulai curiga waktu kau kaget bertemu dengan Trisna. Aku memaksanya bicara, tapi dia tutup mulut. Dia terlalu berpihak padamu. Aku cari sumber-sumber lain, dan itu tidak sulit. Maria, oke. Lupakan siapa yang cerita. Aku mencintaimu. Turunkan aku di sini. Kau menang, Maria. Aku menyerah. Aku sadar sekarang. Tapi please, jangan turun di tengah jalan. Dan tidak ada salahnya kalau kita tidak usah bermusuhan, kan? Terima kasih untuk pergaulan kita selama ini. Ma, Papa lagi genit nih. Kan Gita yang ajarin. Duh, siapa yang genit? Anak kesayangan papa yang sudah pintar pacaran. Papa? Jangan marah. Mari kita nikmati lagu. Enggak. Cuma heran. Ada yang aneh ya, Git? Hati-hati, Ma. Papa kayaknya lagi puber kedua. Memang, aku lagi puber kedua. Sudah lama sebenarnya aku merindukan saat-saat seperti ini. Tapi pekerjaan sialan itu yang membuat aku kurang perhatian terhadap kalian. Ayo, Ma. Ayo. Gita, sekarang aku sudah siap untuk datang ke rumahmu lagi. Aku mau menjemput kau untuk pergi ke pesta ulang tahun Dini. Jangan nekat, Res. Kalau Papa ngadat lagi, aku tidak bisa datang. Dini bisa ngamuk. Aku yakin semuanya pasti berjalan lancar. Semalam, aku mimpi merangkul bulan. Apa aku harus masuk akabri dulu, baru datang ke rumahmu lagi? Ledek ya. Kemarin ini belum. Senang kan lihat pipiku tembem? Awas ya. Rasanya serem deh, Ma. Takut adatnya Papa angut lagi. Semua harus dihadapi dengan ketenangan. Kalau papamu masih bertindak seperti dulu, biar Mama yang menghadapi Papa. Mama baik deh. Nah, sekarang sudah cantik.
Anak papa cantik sekali. Biar papa yang bukakan. Selamat malam, Om. Selamat malam. Ayo masuk. Silakan. Apa kabar Nak Trisna? Baik, Tante. Om ingat sekarang. Ingat apa, Om? Bagaimana keadaan ibu dan adikmu di desa? Baik? Baik, Om. Duduk, duduk. Terima kasih. Mau meneruskan kemana kalau sudah lulus nanti? Ke Tanhik, Om. Bagus. Negara kita sedang membangun. Memerlukan teknis-teknis yang terampil. Sudah Pak, ngobrolnya nanti lagi. Kalau diajak ngobrol terus, nanti mereka terlambat. Bagaimana? Mau berangkat sekarang? Kalian mau ke pesta dini kan? Iya. Kita pergi dulu, Pak. Iya. Ma? Permisi, Om. Tante. Iya. Baik-baik. Kenapa, Ma? Enggak. Aku cuma heran. Heran saja boleh kan? Karena sikapku terhadap temannya Gita. Itu dulu kan aku cuma bersandiwara. Menguji cinta mereka. Ingin tahu sampai di mana rasa tanggung jawab, kesungguhan, dan ketabahan pemuda itu. Ternyata dia lulus. Kenapa mesti pakai tampar segala? Itu perlu. Harus ada kejutan. Anak kita kan cantik. Kita, aku ingin memberimu sekuntum bunga. Bunga cinta kasih. Kamu pakai ilmu apa sih sampai bisa menaklukkan papa? Itu rahasia. Rahasia gimana? Mau tahu? Benar?